Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, betapa rindu hati kami mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah cahaya di tengah kegelapan, kekuatan di tengah kelemahan, peneguh di tengah kebimbangan. Kami semua yang hadir saat ini, baik yang di dalam gereja ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing, sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Untuk jumpa kita yang pertama di tahun 2022 ini, saya ingin menyapa kita, Salam, selamat tahun baru. Saudara-saudara, tema kita tidak takut diutus karena Tuhan beserta. Tidak takut diutus karena Tuhan beserta. Seingat saya beberapa tahun lalu, dari mimbar ini juga, saya mengulas mengenai dalil-dalil orang ketika dipanggil oleh Tuhan, ketika diutus oleh Tuhan. Jadi ada beberapa contoh dalam Alkitab, misalnya Musa berdalil. Dalam Keluaran 6 ayat 28, Tuhan berfirman kepadanya, akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Kemudian panggilan Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku,
Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami dan seterusnya. Dia berdalil. Tapi Tuhan tetap mengatakan, engkau kuutus bagi pekerjaan yang sudah diembankan kepadanya. Panggilan Yesaya. Tuhan menampakkan diri, maka tampaklah bagi Yesaya 6 ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku melihat sang raja, dan seterusnya. Lalu ketika dia menolak, Tuhan menyentuhkan sesuatu kepada mulut Yesaya, sehingga kemudian dia diberikan karunia untuk mampu melaksanakan tugasnya. Yeremia 1 ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan mengatakan, tidak, kamu akan kuperlengkapi dengan segala sesuatu. Yehezkiel juga begitu. Ketika dalam Yehezkiel 3 ayat 11 dikatakan, mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka maupun mendengarkan atau tidak, maka roh itu mengangkat aku. Ketika dia menolak, roh Tuhan kemudian bekerja di atas dirinya. Daniel demikian, Hosea demikian, Yunus demikian. Dalil-dalil semacam itu masih juga kita hadapi atau kita dengarkan sampai hari ini. Kalau pendeta lalu kemudian menemui seseorang yang dipilih oleh jemaat atau dicalonkan oleh jemaat menjadi pelayan, maka ada beberapa alasan. Aduh, jangan saya Pak, atau jangan saya Bu, saya sudah terlalu tua. Lebih baik yang muda. Ketika dicari yang muda bilang, saya masih terlalu muda, yang tua-tua saja dululah. Lalu kemudian cari yang lain, aduh Pak, saya terlalu sibuk, saya masih sibuk dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang lain mengatakan, saya Pak sakit-sakitan, saya kurang sehat, saya punya kelemahan ini dan itu. Padahal kalau Tuhan panggil, tidak ada urusan dengan sibukmu, tidak ada urusan dengan sakit sehatmu. Dia akan melengkapi kita. Masih ada yang punya dalil-dalil seperti itu? Ya, dalil-dalil kalau diminta melayan, aduh jangan dulu saya Pak. Ya, saya tidak punya kemampuan, saya tidak pandai bicara, atau yang di masa kini saya terlalu tua atau saya sudah tua, saya masih muda Pak, yang tua aja lebih dulu, atau saya sudah sakit, atau saya sibuk, atau banyak sekali alasan. Tapi kalau kita baca nabi-nabi tadi, tidak ada alasan untuk mereka. Sehingga akhirnya Yesaya yang kemudian berkelit dengan dalilnya, Tuhan gerakan seluruh potensi dirinya sehingga dia sadar dan akhirnya berkata, ketika Tuhan mengatakan siapakah yang hendak aku utus, lalu kesimpulan dari semua panggilan itu ada pada jawaban Yesaya, ini aku, utuslah aku. Dan hari ini kita berbicara mengenai rasa takut ketika diutus oleh Tuhan. Nah, rasa takut ini bukan rasa takut sebagai kita manusia ya, berhadapan dengan hantu atau berhadapan dengan kecoa, tikus, fobia ya. Kecoa, tikus, fobia dan lain-lain sebagainya. Ini ketakutan karena terancam ya. Ketika orang-orang Israel mau dipakai oleh Tuhan, mereka berada dalam ketakutan yang amat sangat karena merasa terancam. Kalau kita baca sejarahnya atau latar belakang atau konteks dari pembacaan tadi, Yesaya bekerja pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Bahkan Yesaya menyaksikan bagaimana Yehuda, kerajaan Yehuda itu ditaklukkan oleh Asyur. Termasuk juga dia masih sempat menyaksikan bagaimana kerajaan Babel menaklukkan bangsa Israel sekaligus juga membawa rakyat Israel ke negara Babel sebagai budak-budak. Jadi kalau dilirik dari tahunnya, pembuangan Israel ke Babel itu
tahap pertamanya dimulai dari tahun 598 sebelum Masehi. Jadi mereka dalam kondisi sebagai tahanan. Bukan cuma itu, bait suci mereka beberapa periode berikutnya lalu kemudian hancur. Nah, mereka baru bisa kembali ke Israel, ke Yerusalem itu tahun 538 sebelum Masehi. Bayangkan ratusan tahun mereka ada dalam perbudakan. Dari 598 sebelum Masehi, nanti mereka mengalami semacam kelegaan pada tahun 538 ketika Raja Persia, Kores, menaklukkan Raja Babel. Dan kebijakan politik yang diambil adalah, walau kami menguasai Babel, tetapi kami mengizinkan orang-orang Israel yang menjadi tawanan dahulu di Babel kembali. Maka kemudian kita melihat bagaimana orang-orang Israel kembali. Ada beberapa nabi, imam yang kemudian kembali memimpin kelompok-kelompok yang pulang. Mulailah pembangunan tembok Yerusalem, bahkan kemudian rencana untuk membangun kembali bait Allah. Namun ketika pondasi bait Allah sudah dilakukan, sudah dibangun, ancaman demi ancaman terjadi sehingga mereka kemudian menangguhkan pembangunan bait Allah. Lalu mereka berpikir begini, lebih baik kita bangun rumah kita masing-masing supaya kita bisa tinggal dengan leluasa. Maka mulailah mereka membangun rumahnya sendiri, lalu kemudian mereka memperbaiki yang masih tersisa atau membangunnya sama sekali sebagai rumah yang baru. Di situ Tuhan marah. Tuhan mengatakan, rumahmu engkau perbaiki, rumahmu engkau bangun dengan baik-baik, tapi mengapa rumahku tidak kamu bangun? Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu pengajaran yang sangat penting untuk kita renungkan bahwa memang kita perlu rumah tapi jangan lupa rumah Tuhan. Puji Tuhan Pak Martin dan teman-teman penatua diaken di sini. Saya senang sekali melihat rumah kita ini, rumah Tuhan kita ini udah sedemikian rapi ya. Jadi sudah lama juga berarti saya tidak ke sini Pak Martin ya. Waktu itu masih kelihatan atap plafon yang masih asli, atap yang menjulang tinggi. Sekarang sudah tertutup dan kelihatan rapi. Artinya kita harus juga memperhatikan rumah Tuhan selain rumah kita. Kembali kepada tema kita, Israel dalam kondisi tertekan. Israel dalam kondisi terancam, tapi Tuhan mengutus mereka, mereka ketakutan. Mereka berada dalam kekhawatiran dan kecemasan, kegelisahan. Kenapa? Ya karena terancam. Jadi takutnya di sini bukan cuma sekedar takut fobia, takut seperti nabi-nabi, lalu mereka berdalil, saya tidak pandai bicara, saya sibuk, saya sakit. Bukan itu lagi alasannya. Ini memang benar-benar terancam. Mereka tertekan, tidak bisa dapat melaksanakan tugas pengutusan dengan leluasa dan dengan baik. Itulah sebabnya Tuhan datang dengan firman yang sangat tandas. Mulai dari nas pembimbing, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa keselamatan. Tandas. Lalu dilanjutkan dengan perikop hari ini, yang diantaranya berbicara tentang bagaimana Tuhan menyertai mereka. Sebenarnya begini, mereka itu mengalami tekanan, ancaman, dan penindasan, salah mereka juga. Kalau kita baca secara keseluruhan bagian-bagian sebelumnya, dan penjelasan-penjelasan di bagian berikutnya, mereka ditindas, mereka mengalami kesulitan karena pemberontakan mereka. Tetapi saudara-saudara, Tuhan kita maha kuasa dan Tuhan itu ajaib. Meski mereka memberontak, Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan masih memakai mereka menjadi alatnya sebagai orang yang diutus. Dan karenanya Tuhan mengatakan,
jangan khawatir. Dikatakan pada ayatnya yang pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Jadi ketika mereka mau dipakai oleh Tuhan, walaupun sebenarnya mereka ini orang yang berdosa, namun ketika Tuhan mau menganugerahkan kasih-Nya yang besar, yaitu menunjuk mereka sebagai alatnya, mereka ketakutan. Dan sekali lagi, ketakutan itu bukan ketakutan biasa, melainkan ketakutan yang amat sangat. Nah, kalau berbicara ketakutan, sebelum saya menjelaskan narasi tentang Israel ini, saya kira semua kita pernah dilanda ketakutan. Ya, kondisi pandemi adalah suatu masa yang menakutkan bagi kita. Sekarang ini kita ditakutkan lagi dengan varian yang baru, Omikron. Kita baca dari koran ataupun dari media, makin meningkat saja. Lalu pemerintah mulai menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi kalau Omikron ini lalu meledak. Jadi semua kita masih dalam keadaan was-was. Tadinya kita berpikir tahun 2022 mulai melandai dan lama-kelamaan habis. Ternyata ada varian yang baru. Jadi pesan saya adalah tetap waspada, tetap pakai masker, cuci tangan, lalu kemudian hindari kerumunan, tidak usah pergi kemana-mana kalau memang tidak ada kepentingan, dan menjaga jarak satu sama lain. Jadi saya tanya tadi, yang hadir ini adalah dipilih, maksudnya dijadwal, wilayah-wilayah dijadwal, yang lain mengikuti dari rumah. Jadi ibadah kita masih hibrid, sampai kapan kita tidak tahu. Namun demikian, marilah kita menghadapi semua ini dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Ada amin. Tuhan kita adalah Allah Maha Kuasa. Di samping itu banyaklah ketakutan-ketakutan yang lain. Beberapa keluarga mulai cemas dengan kondisi ekonominya, apalagi kalau sudah diresign. Nah, pesangonnya mulai berkurang. Ada juga yang ketakutan karena kondisi-kondisi tertentu, sakit, penyakit. Ya, saya beberapa hari lalu berjumpa dengan seorang bapak, dia pensiunan, lalu kemudian pensiun dari kantor yang bagus ya. Nah, dia karena sudah pensiun terus ada penyakit, dia bilang kepada saya begini, Pak Pendeta, tidak ada artinya lagi saya rasa hidup ini. Dia bilang begitu, tidak ada artinya lagi hidup ini. Saya tiap malam bertanya, Tuhan kapan panggil saya? Dia tiap malam itu bertanya, Tuhan kapan panggil saya? Jadi dia sudah merasa tidak ada gunanya lagi hidup ini. Saudara-saudara, saya langsung berpikir begini, makanya kalau hidup jangan cuma cari uang. Makanya kalau hidup jangan cuma cari pangkat jabatan. Tua nanti menderita kalau imannya tidak diisi. Hidup boleh cari uang, hidup boleh cari pangkat, tapi jangan lupa firman Tuhan, jangan lupa memperkuat diri dengan iman. Orang kalau pensiun tidak kuat iman, bahaya Bapak Ibu. Ya, bisa berat hidup ini. Ya, kita bisa bicara seperti Bapak tadi, tidak ada lagi gunanya saya rasa hidup ini. Sudah pensiun, punya penyakit, kapan Tuhan panggil saya? Padahal usia pensiun pun bisa kita pakai untuk tujuan-tujuan yang bagus. Dulu ada seorang eyang di Solo, saya pernah mampir ke rumahnya, usia sudah usur, dia di kursi roda. Tapi eyang itu sangat dikenal di kota Solo. Karena apa? Meskipun dia sudah di kursi roda, tidak bisa ke gereja, tapi dia selalu berkomunikasi dengan radio setempat. Dia minta warta jemaat sama cucunya, lalu kemudian dia lihat orang-orang yang sakit, pada saat siaran mengenai doa-doa bagi orang sakit, dia kemudian menelpon pihak radio atau pihak penyiar, ini ada teman-teman kami yang sakit, kalau bisa didoakan, lalu dia menyampaikan. Orang-orang atau jemaat di sana mendengar ketika membuka radio, ada nama saya, siapa yang menyampaikan? Dia terkuatkan. Lalu lama-kelamaan mereka tahu bahwa Ibu
Ibu Purwanti. Itulah yang kemudian menyodorkan nama-nama orang sakit dari jemaatnya ke channel atau kepada gelombang atau kepada radio yang kemudian punya program untuk mendoakan orang sakit. Artinya masih bisa kita melakukan sesuatu yang penting. Saudara-saudara, ada juga yang khawatir atau takut menghadapi masa-masa ketika dia pensiun, ketika dia tua. Ya, ada orang yang takut mengalami perubahan. Dulu dia gagah, tapi kemudian dia sakit. Ada seorang pensiunan TNI di Cijantung, Kopassus ya, dekat dari kita di sini. Itu dia sakit. Dia tidak terima. Karena apa? Karena tiap hari dia olahraga. Tiap hari dia menjaga kesehatan. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Dibawa lari ke RSPAD. Dia tidak terima. Dia bilang kepada kami, saya sehat. Kok saya sakit? Memang saya sudah pensiun tapi saya menjaga kesehatan. Dia berpikir bagaimana mungkin saya bisa sakit. Kalau misalnya saya tidak olahraga, tidak menjaga kesehatan, wajarlah. Dia sadar pada suatu waktu ketika di sebelahnya ada seorang ibu yang sakit. Ibu itu dikunjungi oleh pendetanya. Lalu pendetanya setelah berbicara dengan ibu tersebut, berdoa. Ibu, mari kita berdoa. Saudara-saudara, pendeta itu berdoa begini, Tuhan, kami tidak meminta kesembuhan pertama-tama kepada ibu ini, melainkan pertama-tama ialah tunjukkan maksudmu melalui sakit penyakitnya. Si bapak yang pensiunan TNI itu sadar. Dia bilang begini, berani kali pendeta itu berdoa seperti itu. Kira-kira kalau kita pendeta pergi mendoakan jemaat yang sakit seperti itu, jangan-jangan kita disuruh pulang ya. Kita kan datang untuk mendoakan kesembuhan. Ini dibilang, Tuhan, pertama-tama saya tidak minta kesembuhan untuk ibu ini. Pertama-tama yang saya minta adalah, tunjukkan apa maksudmu melalui sakitnya yang dialami ini. Si bapak yang TNI itu sadar, iya ya, memang saya merasa sehat dan tidak terima. Tapi pasti di balik kondisi sakit ini ada maksud Tuhan. Nah, karena itu dia bersemangat. Lalu setelah dia keluar dari rumah sakit, di dalam sebuah kebaktian dia ceritakan pengalamannya atau kesaksiannya. Jadi dia bilang begini, apapun yang kita alami pasti ada tujuan Tuhan. Termasuk sakit penyakit yang kita terima, ada tujuan Tuhan di sana. Yaitu supaya kita makin dekat kepada Tuhan. Nah begitu ya. Jadi beberapa hari lalu juga saya berkunjung ke sebuah keluarga, itu dia cuci darah. Hari Senin dan Kamis dia cuci darah. Dia tidak terima awalnya. Karena dia pikir dia sehat. Bahkan dia tidak senang dengan dokter yang memvonis dia harus cuci darah. Itu beberapa bulan. Saya bilang begini, Pak, di jemaat kami ada orang yang cuci darah 17 tahun sampai hari ini. Dia tetap bekerja, memang waktu dia cuci darah itu masih usia muda. Dia tetap bekerja, dia tetap menjadi penatua di gerejanya di Bekasi. 17 tahun. Saya jumpa itu 2 tahun yang lalu, berarti 15 tahun. Jadi sekarang sudah 17 tahun. Dia cuci darah. Ketika kita berkunjung atau kalau kita bertemu, dia bilang saya enjoy aja. Dokter bilang cuci darah, saya ikut. Dokter bilang begini, saya ikut. Jadi saya bilang sama bapak yang tidak bisa menerima kondisinya tadi, harus dinikmati Pak. Kalau kita menerima, itu Tuhan akan bekerja. 17 tahun loh. Itu bukan hal gampang, tapi sampai hari ini, dulu pernah drop, dibawa lari ke rumah sakit. Saya bilang, Pak, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Saya menikmati semuanya. Dokter bilang diopname, saya ikut. Dokter bilang minum obat, saya ikut. Oh luar biasa. Saya bilang harus begitu Pak kepada Bapak yang saya hadapi ini. Harus mampu untuk memahami, pertama-tama menerima kenyataan. Yang kedua memahami segala kondisi kita dari sudut iman. Karena kalau tidak pakai iman akan berat. Akan berat, apalagi kan kita sudah mulai umur ya.
sudah mulai umur, ya bapak-bapak ya, ibu-ibu kita makin tua, istri-istri kita makin tua, makin cerewet. Harus terima, ada amin. Ada amin. Kayaknya suara perempuan yang ada amin ini lebih kencang. Bapak-bapak, istri kita meskipun sudah mulai banyak cerewetnya, harus tetap diterima, ada amin. Ibu-ibu, bapak-bapak juga ya, kalau udah tua nggak kalah cerewet. Kadang kalah lebih cerewet dari ibu-ibu. Tetapi harus tetap diterima. Ada amin ibu-ibu? Puji Tuhan, ibu-ibu konsisten ya. Terima. Harus ada amin. Kalau tidak pakai perspektif Tuhan, kacamata Tuhan, semua beban dan perubahan apalagi yang menjurus kepada kondisi-kondisi buruk akan kita sesali. Akan kita merasa kecewa. Kita akan merasa kecewa. Kok anak saya begini, kok suami saya begini, kok istri saya begini, kok keluarga saya begini. Harus mendamaikan hati dan kemudian mengambil kesimpulan. Tiap langkah adalah diatur oleh Tuhan. Saat ini ketika saya berada dalam situasi ini, semua adalah bagian dari penyertaan Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Israel, majulah, melayanilah, aku menyertai engkau senantiasa. Ya, itu diucapkan lagi, ayat yang pertama tadi, dikatakan lagi pada bagian-bagian berikutnya, di ayatnya yang kelima, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan seterusnya. Begitu tingginya perhatian Tuhan kepada orang Israel. Orang Israel juga kita adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Ya, bukan cuma berharga ketika dia hidup, tapi juga berharga sampai mati. Karena itu di dalam satu bagian Alkitab dikatakan berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Bagian-bagian ini saya singgung untuk menunjukkan bagaimana Tuhan tetap mengasihi kita dengan penuh penyertaan dan kekuatan. Saudara-saudara, kita diutus oleh Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih ada. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, entah itu dikatakan Tuhan secara langsung, ataupun merupakan penyampaian oleh para nabi atau rasul, di dalam Alkitab ada 365 ayat yang menyinggung atau berkata jangan takut. 1 tahun berapa hari? 1 tahun berapa hari? 365 hari. Artinya 1 hari 1 ayat Tuhan berkata atau Tuhan berbicara, jangan takut. Mengapa kita harus takut? Namun demikian, saya akui, namanya manusia, roh kita lemah, daging kita lemah, jiwa kita mudah dirasuki. Mudah dirasuki. Saya cuma ingin mengatakan begini, seluruh dimensi kehidupan kita itu adalah dibayang-bayangi oleh ketakutan. Entah ketakutan atas hantu, entah ketakutan atas segala hal. Kalau jiwamu lemah, maka mereka akan masuk. Beberapa hari lalu ada yang menyampaikan kepada kami ketika kami diskusi, ada pendeta di Manado kerasukan setan. Kami kaget, pendeta kerasukan setan. Itu lucu gitu loh. Pendeta kan harusnya tidak mudah dirasuki oleh setan. Orang dia adalah alat Tuhan untuk melawan semuanya itu. Tapi dirasuki oleh setan. Waduh, kami kemarin diskusi dan mengatakan sudah terjadi semacam pergeseran. Pergeseran vitalitas, pergeseran kapasiti. Vitalitas kita, orang Kristen itu adalah iman. Iman kita itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu penuh pengorbanan. Tapi yang paling penting dalam kaitan dengan ketakutan, terutama setan-setan, roh jahat, setan-setan banyak diceritakan di Alkitab. Karena itu seorang mahasiswa dulu pernah bertanya kepada saya waktu masih mengajar di STT Jakarta, Pak, kenapa Alkitab terlalu banyak bicara setan-setan dan roh-roh jahat? Saya bilang itu penting
untuk menunjukkan bahwa memang ada setan, ada roh jahat. Tetapi ketika Yesus berhadapan dengan roh jahat, semua takluk, semua gemetar. Makanya kalau ada hantu-hantu di rumah kita, berdoa in the name of Jesus. Kita tengking, begitu kata teman-teman kita di Harismatik. Iya toh? Rumah yang saya tempati beberapa kali pindah, orang bilang ada hantunya. Pak, tidak takut? Tidak. Rumah kami yang di Pamulang, waktu direnovasi, tukang bilang, waduh banyak Pak penunggunya. Kamu tahu dari mana? Saya diganggu tiap malam. Lalu ketika kemarin saya isolasi, belum ditempatin karena kami masih tinggal di Celduk. Ketika waktu lalu saya diisolasi dengan anak saya karena COVID, saya lihat-lihat nggak ada setannya. Bukan mau menantang, bukan. Tapi kita kan berdoa, tapi tidak ada. Kenapa? Karena kita punya pelindung yang kokoh kuat. Masa pendeta kerasukan setan? Iya, jangan sampai pendeta di lingkungan kita kerasukan setan. Itu berarti imannya lemah sekali. Ya, dan juga saya harap jangan penatua diaken kerasukan setan ya. Kan kita yang harus menolong jemaat kalau kerasukan setan. Kalau kitanya yang kena itu kerasukan setan, bagaimana kita akan menolong orang lain? Saudara, seorang pendeta dulu yang terlibat di bidang okultisme menjelaskan kepada saya begini, Pak, setan-setan yang merasuki anak-anak kita kalau pergi retret di puncak lalu kemudian kerasukan, atau setan-setan yang ada di kamar mandi, setan-setan yang ada di belakang rumah, setan-setan yang ada di pohon-pohon, itu setan-setan kerucut. Cuma pion-pion, prajurit-prajurit rendahan. Setan yang dihadapi oleh Yesus itu setan-setan ganas. Legion yang lari ke babi-babi. Itu kuat sekali. Tapi di hadapan Yesus takluk. Pion-pion yang merasuki orang-orang yang kerasukan setan, itu menunjukkan bahwa mereka lemah. Pendeta tadi yang kerasukan setan berarti lemah sekali. Dirasuki oleh setan. Itu yang merasuki itu setan kecil, bukan panglimanya, bukan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita memperkokoh diri kita dengan kehidupan di dalam Tuhan. Sebab pada akhirnya pelindung kita yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan. Jangan pakai jimat, jangan pakai kekuatan-kekuatan yang lain. Saya sudah menyaksikan ada keluarga yang selalu memakai jimat, berantakan hidupnya. Karena pada akhirnya dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa pada saat-saat tertentu yang sudah membuat hidupnya atau kondisinya makin berat. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan kehidupan kita. Kita adalah umat Israel yang baru. Saya yakin kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dengan penuh penyerahan total kepadanya, maka sabda Allah yang mengatakan jangan takut, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil namamu, engkau berharga di mataku, akan menjadi satu benteng perlindungan kepada kita. Saya tutup kembali dengan nas pembimbing tadi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin.